Bayangkan Anda berdiri di tengah lanskap beku di kutub utara. Udara dingin menusuk kulit, dan kabut putih menutupi pandangan Anda. Namun, di kejauhan ada sesuatu yang menarik perhatian, sebuah celah besar di tanah. Celah ini tampak seperti pintu gerbang menuju sesuatu yang tidak terduga. Dengan rasa penasaran, Anda melangkah masuk. Dan di depan Anda, terbentang pemandangan yang tidak pernah Anda bayangkan. Hutan hijau yang rimbun, sungai berkilauan, dan cahaya yang seperti matahari. Tetapi bukan matahari yang Anda kenal. Apakah ini dunia yang tersembunyi di dalam bumi? Ataukah hanya imajinasi kita yang liar? Mari kita selami misteri Hollow Earth, teori yang mengundang rasa ingin tahu dan penuh teka-teki. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami sedikit tentang struktur bumi. Planet kita terdiri dari lapisan-lapisan yang sangat kompleks. Bumi, tempat kita berpijak, adalah planet yang penuh keajaiban. Di permukaan, kita melihat berbagai lanskap, pegunungan menjulang, lautan yang luas, dan padang pasir yang tak berujung. Namun, keindahan ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang membentuk planet ini. Kerak bumi, lapisan terluar, tebalnya bervariasi, mulai dari beberapa kilometer di dasar laut hingga puluhan kilometer di bawah daratan. Di bawah kerak, ada mantel, lapisan terbesar yang mengisi sebagian besar volume bumi. Mantel ini terdiri dari batuan panas yang terus bergerak dalam pola yang disebut arus konveksi, menciptakan fenomena seperti pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas vulkanik. Lebih dalam lagi, kita menemukan inti luar, lautan logam cair yang terus berputar, menciptakan medan magnet bumi yang melindungi kita dari radiasi matahari. Dan di tengah-tengahnya, inti dalam, bola padat yang terdiri dari besi dan nikel, dengan suhu yang mendekati permukaan matahari. Dari semua yang kita ketahui, lapisan-lapisan ini membentuk bumi seperti yang kita kenal, stabil, kokoh, dan dipenuhi kehidupan. Tetapi, bagaimana jika ada sesuatu yang lebih dari itu? Apa yang tersembunyi di balik mantel, atau bahkan di bawah inti dalam? Apakah mungkin ada ruang kosong yang menyimpan kehidupan lain atau sejarah yang belum terungkap? Inilah yang membawa kita pada teori Hollow Earth. Sebuah konsep yang menarik perhatian para penjelajah, ilmuwan, dan bahkan penulis fiksi. Dalam teori ini, bumi dianggap memiliki ruang kosong besar di dalamnya, lengkap dengan ekosistem, peradaban, atau bahkan makhluk hidup yang belum pernah kita lihat. Anda berdiri di tengah lanskap beku kutub utara. Udara menggigit kulit dan kabut putih menyelimuti pandangan. Tiba-tiba, di kejauhan, Anda melihat sesuatu yang tidak biasa. Sebuah celah besar di tanah, menyerupai pintu gerbang menuju dunia yang tersembunyi. Anda melangkah masuk, dan seketika Anda dikelilingi oleh pemandangan yang tidak pernah Anda bayangkan. Hutan hijau yang lebat, sungai yang berkilauan, dan di atas Anda, cahaya lembut seperti matahari, tetapi bukan matahari yang Anda kenal. Itulah gambaran yang diceritakan oleh Laksamana Richard E. Byrd, seorang penerbang terkenal Amerika, dalam jurnal pribadinya. Pada tahun 1947, dalam ekspedisinya ke Kutub Utara, Byrd mengaku menemukan jalan menuju Hollow Earth, sebuah dunia di bawah permukaan bumi yang dihuni oleh makhluk cerdas dan peradaban yang sangat maju. Byrd menyebut mereka sebagai The Ancient Ones, atau makhluk purba, yang konon adalah penjaga dunia bawah tanah. Namun, apa itu Hollow Earth? Teori ini pertama kali dipopulerkan pada abad ke-17 oleh Edmund Halley, seorang astronom Inggris yang terkenal dengan penemuan komet Halley. Ia berpendapat bahwa bumi tidak sepenuhnya padat, melainkan terdiri dari lapisan-lapisan berongga dengan ruang besar di dalamnya. Teori ini kemudian berkembang menjadi gagasan
bahwa ada dunia lain di bawah kita, lengkap dengan atmosfernya sendiri, lautan, dan bahkan matahari mini. Mitologi dari berbagai budaya juga menyebutkan keberadaan dunia bawah tanah ini. Dalam tradisi Hindu, dikenal istilah Agartha. Agartha adalah kerajaan bawah tanah yang dihubungkan dengan permukaan bumi melalui jaringan gua-gua rahasia. Salah satu pintu masuk yang terkenal dikatakan berada di Kutub Utara, yang menjadi inspirasi bagi banyak penjelajahan yang mencari lubang menuju pusat bumi. Dalam berbagai versi legenda, Agartha digambarkan sebagai tempat yang luar biasa indah dan harmonis. Penduduknya, yang disebut sebagai Agarthan, digambarkan memiliki teknologi yang jauh melampaui peradaban manusia modern. Mereka hidup dalam damai, bebas dari konflik dan polusi yang melanda dunia permukaan. Di sana, tanaman tumbuh subur dengan energi cahaya alami yang tidak berasal dari matahari, tetapi dari inti bumi itu sendiri. Beberapa teori menyebutkan bahwa Agarthan memiliki kemampuan telepati dan umur yang sangat panjang, berkat pemahaman mereka tentang ilmu pengetahuan dan spiritualitas yang mendalam. Sejumlah tokoh terkenal dalam sejarah, termasuk penjelajah dan pemikir, mengklaim telah menemukan bukti tentang keberadaan Agartha. Salah satu cerita paling terkenal berasal dari Laksamana Richard E. Byrd, seorang perwira Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengaku telah melihat dunia yang luar biasa saat penerbangannya di wilayah Kutub Utara. Mitologi Tibet juga berbicara tentang Shambhala, tanah suci yang diyakini berada di pusat bumi. Shambhala berasal dari tradisi spiritual timur, khususnya dalam ajaran Buddhisme Tibet. Dalam bahasa Sanskerta, nama Shambhala berarti tempat kedamaian atau kesejahteraan. Shambhala digambarkan sebagai kerajaan yang tersembunyi, hanya dapat ditemukan oleh mereka yang memiliki hati murni dan jiwa yang tercerahkan. Kitab-kitab kuno seperti Kalacakra Tantra menyebutkan bahwa Shambhala adalah tempat suci, tempat di mana para penguasa yang tercerahkan mempersiapkan dunia untuk era baru keemasan. Raja-raja Shambhala dikatakan memegang kunci ajaran rahasia yang dapat membawa manusia menuju pencerahan sejati. Dalam legenda, Shambhala digambarkan sebagai negeri yang penuh keindahan dan harmoni. Lanskapnya dikelilingi oleh gunung-gunung megah, sungai-sungai kristal, dan padang rumput hijau yang memancarkan energi spiritual. Penduduk Shambhala hidup dalam kedamaian dan keselarasan, melampaui konflik duniawi. Penduduknya dikatakan memiliki kebijaksanaan spiritual yang mendalam dan teknologi yang tidak dapat kita bayangkan. Mereka mempraktikkan bentuk meditasi dan ilmu pengetahuan yang telah menghapus penderitaan dan membawa mereka ke tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Dalam Shambhala, tidak ada ketidakseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Shambhala telah menjadi inspirasi bagi banyak penjelajah dan penulis. Beberapa, seperti Nicholas Roerich, seorang seniman dan filsuf Rusia, mengklaim telah merasakan jejak energi Shambhala selama perjalanannya di Himalaya. Namun, meskipun ada banyak kisah tentang pencarian Shambhala, tidak ada bukti fisik yang meyakinkan tentang keberadaan negeri ini. Sementara itu, legenda Nordik menceritakan tentang Svartalfheim, tempat tinggal para kurcaci dan makhluk gaib. Di dalam mitologi Nordik, 9 dunia yang dihubungkan oleh pohon dunia Yggdrasil menyimpan berbagai rahasia dan keajaiban. Salah satu dunia yang paling misterius dan penuh daya magis adalah Svartalfheim, tempat tinggal para dwarf, kurcaci, dan dark elves, peri kegelapan. Dalam kegelapan yang mendalam, para penghuni Svartalfheim menciptakan artefak-artefak legendaris yang menjadi inti dari banyak kisah heroik para dewa Nordik. Svartalfheim, yang berarti dunia para elf hitam dalam bahasa Nordik kuno, dikenal sebagai tempat yang penuh dengan gua-gua gelap, tambang logam, dan bengkel-bengkel besar.
Lokasinya berada di bawah tanah, jauh dari cahaya matahari. Dunia ini dipenuhi dengan jaringan terowongan yang menghubungkan ruang-ruang besar yang berkilauan oleh logam dan permata yang belum pernah terlihat di dunia manusia. Penduduk Svartalfheim, yaitu dwarf dan dark elves, adalah makhluk yang memiliki keahlian luar biasa dalam menempa senjata, armor, dan artefak magis. Mereka dikenal sebagai pengrajin terbaik di 9 dunia. Keajaiban yang mereka ciptakan seringkali memiliki kekuatan magis yang dapat mengubah jalannya takdir. Svartalfheim adalah tempat kelahiran banyak artefak legendaris dalam mitologi Nordik. Berikut adalah beberapa di antaranya: Mjolnir, palu milik Thor, dewa petir. Ditempa oleh 2 dwarf bernama Brokkr dan Sindri. Mjolnir menjadi salah satu senjata paling kuat yang pernah ada, mampu menghancurkan raksasa dan melindungi para dewa. Gungnir, tombak milik Odin, raja para dewa. Gungnir dikenal karena ketepatannya yang sempurna dan tidak pernah meleset dari target. Draupnir, cincin emas yang dapat menggandakan dirinya sendiri setiap 9 malam. Artefak ini melambangkan kekayaan dan kemakmuran. Skidbladnir, kapal yang dapat dilipat menjadi kecil seperti kain dan dibawa kemana saja. Meski kecil, kapal ini dapat membawa seluruh pasukan para dewa dan selalu menemukan arah yang benar. Hubungan Svartalfheim dengan Midgard, dunia manusia, sering menjadi inspirasi cerita. Banyak manusia yang mencari jalan ke dunia ini demi mendapatkan artefak atau pengetahuan, tetapi perjalanan ke Svartalfheim bukanlah hal yang mudah. Mereka yang berhasil masuk seringkali harus menghadapi teka-teki atau tantangan yang menguji keberanian dan kecerdasan. Jadi, apakah Hollow Earth hanya mitos atau ada bukti yang mendukungnya? Para penjelajah awal abad ke-20 melaporkan fenomena aneh di daerah kutub utara dan selatan. Suhu yang lebih mendetak hangat dari seharusnya, pergeseran medan magnet, dan migrasi burung yang tidak biasa menuju wilayah kutub selama musim dingin. Anehnya, bahkan hingga kini, citra satelit seringkali menampilkan daerah kutub yang buram atau tertutup kabut. Beberapa percaya bahwa ini adalah upaya untuk menyembunyikan sesuatu, mungkin pintu masuk ke dunia bawah tanah. Namun, tidak hanya cerita dari para penjelajah. Pada tahun 1960, fisikawan terkenal Marshall B. Gardner mempublikasikan bukunya A Journey to the Earth's Interior, di mana ia mengklaim bahwa dunia bawah tanah ini bukan hanya mungkin, tetapi nyata. Menurutnya, dunia tersebut dihuni oleh peradaban yang telah ada jauh sebelum manusia modern muncul di permukaan. Siapa sebenarnya penghuni dunia ini? Beberapa teori mengatakan bahwa mereka adalah makhluk purba yang berhasil melarikan diri dari kehancuran peradaban masa lampau, seperti Atlantis atau Lemuria. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka adalah alien yang memilih untuk bersembunyi di bawah tanah setelah tiba di bumi. Bahkan, beberapa pendukung teori konspirasi menyebut bahwa mereka adalah makhluk reptil yang diam-diam mengawasi dan memengaruhi kehidupan manusia. Namun, kisah Byrd menjadi yang paling terkenal. Dalam jurnalnya, ia menulis bahwa makhluk-makhluk tersebut memperingatkannya tentang bahaya senjata nuklir yang digunakan manusia di permukaan. Mereka menyebut diri mereka sebagai penjaga bumi yang bertugas melindungi planet ini dari kehancuran. Tetapi, pemerintah dunia tampaknya tidak ingin cerita ini tersebar luas. Byrd dilaporkan dipaksa untuk bungkam setelah ekspedisinya berakhir. Apakah ini hanya fiksi ilmiah atau ada sesuatu yang lebih dalam? Di sisi lain, para ilmuwan skeptis menyatakan bahwa teori Hollow Earth tidak mungkin secara fisik. Mereka berpendapat bahwa struktur bumi yang diketahui melalui seismologi menunjukkan inti padat, bukan ruang berongga. Namun, para pendukung teori Hollow Earth
tetap percaya bahwa kita belum sepenuhnya memahami bumi, dan masih ada rahasia yang tersembunyi jauh di bawah permukaan. Yang menarik adalah pertanyaan ini tetap memicu rasa penasaran, legenda tentang bumi berongga. Teori Hollow Earth, dunia Agartha, dan Shambhala telah memikat imajinasi manusia selama berabad-abad. Mereka bukan hanya sekadar mitos atau teori konspirasi, tetapi juga cerminan dari rasa ingin tahu, harapan, dan pencarian kita akan sesuatu yang lebih besar dari kehidupan sehari-hari. Dalam teori Hollow Earth, kita diajak untuk membayangkan kemungkinan adanya dunia paralel yang berada di bawah kaki kita, lengkap dengan ekosistem, peradaban, dan keajaiban yang belum terjangkau. Dunia Agartha melukiskan gambaran tentang harmoni, teknologi tinggi, dan spiritualitas yang mendalam, sementara Shambhala menawarkan visi tentang tempat pencerahan, kedamaian, dan kebijaksanaan sejati. Namun, apakah dunia-dunia ini benar-benar ada? Ataukah mereka hanyalah simbol dari perjalanan batin manusia? Sains modern belum menemukan bukti fisik untuk mendukung teori Hollow Earth atau keberadaan Agartha dan Shambhala. Tetapi, kisah-kisah ini tetap hidup dalam mitologi, literatur, dan budaya populer. Memicu rasa ingin tahu kita akan kemungkinan yang tak terbatas. Lebih dari sekadar pencarian dunia tersembunyi, pembahasan tentang Hollow Earth, Agartha, dan Shambhala mengingatkan kita untuk terus menjelajahi tidak hanya dunia fisik, tetapi juga dimensi spiritual dan emosional kita. Mungkin pada akhirnya, pencarian kita bukanlah tentang menemukan tempat-tempat ini secara harfiah, tetapi tentang menemukan kedamaian, pencerahan, dan harmoni dalam diri kita sendiri. Dalam setiap cerita tentang dunia tersembunyi, kita melihat refleksi dari kerinduan manusia akan keajaiban, pencarian akan kebenaran, dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.